kompresor itu ternyata emang agak cukup tricky ya. Walaupun dari servis, nanti kambuh lagi. Padahal dia sekelas sama CR-V kan kalau kita. Bener, bener. Sekelas CR-V. Cuma kalau menurut kita CVT itu nggak susah. CVT itu malah lebih mudah Lebih dibanding mudah ya? AT. Oke, selamat datang di channel YouTube Domo Transmisi. Kali ini gue nggak in frame sama Arya, tapi gue kedatangan teman gue nih dari Teman Mobil. Halo. Mas Bro, Ya. hari ini datang bawa mobil apa nih ke Domo Transmisi? Hari ini datang kita bawa mobil Nissan March. Yang 12 atau 15? 12 Matic. Matic ya? Ya. 12 ya. Ini salah satu mobil yang paling jarang datang ke Domo Transmisi. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Boleh tahu? Maticnya bandel. Oh, Maticnya bandel. So far sih kita selama pemakaian tuh belum ada trouble di masalah Matic ya. Ya. Untuk transmisinya ya. Gitu. Bandel memang. Jarang datang ke sini. Sampai untuk perawatan pun jarang yang ke sini. Jarang sih. Tapi ada, Kenapa? tapi ada. Ada. Oh, ada 1-2 ya. Ada 1-2. Tapi yang pasti sebulan nggak satu ya ada yang datang sini. Oh, gitu. Tapi kalau untuk bongkar Maticnya, perbaikannya, kayaknya kita rasa nggak pernah deh. Nggak pernah ya? Nissan Oh, Mas. oke. Jadi termasuk bandel nih. Dulu Oke. pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Ini salah satu Satu Maticnya bandel. Berarti kita nggak salah pilih nih. Nggak salah Nggak pilih. salah pilih nih. Oke, Nggak oke, salah oke, pilih. oke. Nanya dong, kenapa dulu pilih mobil ini? Kita emang dulu ini belinya bekas ya, gitu. Karena emang dari sisi budget lah, gitu. Dari sisi budget kita cari-cari dulu yang di bawah 100 jutaan, gitu. Dan memang secara kebutuhan tuh belum cari mobil yang besar, baru cari mobil yang kecil, compact, dan dalam kota oke lah untuk sasa-sasa di jalan. So far ya, selama pemakaian sih ya cukup puas lah dengan apa yang dibutuhkan gitu. Konsumsi BBM juga irit ya? Nah, BBM-nya lumayan irit. Dia kan kecil kan cc-nya kan, Iya. nggak gede juga. Bodi Jadi kecil, kecil enteng. juga, enteng juga, efisien lah, oke lah. KM-nya berapa nih sekarang? Waktu itu kita pas beli itu udah 100 ribuan ke atas gitu. Sekarang tuh udah 200 ribuan lah. 200-an? 200 ribuan. Dan alhamdulillah problem untuk transmisinya belum belum ada, ada ya. gitu. Jadi Mantap makanya bandel sih bener. Terus pernah ngalamin kerusakan nggak? Nah. Sejauh ini nih, tadi mobil-mobilnya sebelumnya, Oke. pernah nggak ngalamin kerusakan? Mungkin kalau dari Nissan March dulu ya. Kalau kita sih pengalaman kerusakan tuh pertama tuh dari sisi kompresor. AC ya? AC gitu. Jadi kompresor AC tuh nggak dingin lah awalnya gitu kan, nggak dingin. Terus mati juga gitu kan. Mati total. Mati total. Karena kan kalau kompresor AC tuh ngaruh ke mesin ya. Kalau dia mati, mesin itu juga nggak beroperasi lah ibaratnya gitu kan. Jadi itu kendalanya gitu. Karena mungkin umur juga kali ya. Iya. Gitu, umur juga akhirnya kita ke bengkel lah gitu, ke bengkel. Unik adalah kan Nissan kan secara bengkelnya nggak banyak tuh. Ya kan, karena emang ya itulah gitu kan. Jadinya bengkel itu kita bukan ke bengkel resmi gitu. Kita ke bengkel yang memang dulunya itu adalah dia bekas teknisi di Nissan. Dia bikin bengkel lah gitu. Dan memang ekspor ke sana lah, servis dan lain-lain. Nah, kompresor itu ternyata emang agak cukup tricky ya. Walaupun dari servis, nanti kambuh lagi. Kira ya mau nggak mau diganti. Paling bagus Gitu. sih sebenarnya kompresor ganti baru. Iya, ganti baru. Akhirnya kita ganti baru gitu. Nah, selain itu kemarin sempat full pumpnya gitu. Bensin full pump. Bensinnya. Kan gue sering lihat nih video lu kan di YouTube ya. Itu kan Iya. review mobil nih. Aha. Pernah nggak nih kalau lagi review mobil, mobilnya tiba-tiba ada problem, ada trouble? Kita memang baru berkecimpung nih, baru nih di dunia otomotif gitu ya kan. Channel kita pun juga maksudnya kebanyakan tuh kita review mobil-mobil baru Mobil baru. gitu. Jadi bukan mobil-mobil lama lah gitu. Mungkin ada 1-2 mobil lama kita interview dengan ownernya gitu. Tapi rata-rata tuh mobil baru. Untuk sampai saat ini belum ada. Belum ada. Gitu, belum ada. Tapi mungkin ada satu momen waktu itu kita Ioniq 5. Ioniq 5. Ioniq 5 gitu kan kita review karena mungkin canggih gitu kan, kecanggihannya dia kan ada sensornya tuh di mana-mana gitu kan. Jadi tuh Ioniq 5 itu di belakang kita tuh ada tukang parkirin lah, mobil tiba-tiba berhenti. Ini nggak tahu nih kenapa nih. Ternyata emang sensornya itu sensitif banget. Ada objek di belakang ya? Iya, ada objek di belakang. Padahal orang, bukan entah benda metal atau apa. Itu akhirnya kagak mau jalan nih, saking canggihnya. Walaupun memang safety, tapi mungkin kalau ada hal yang ya kecil-kecil kayak gitu, ya bisa terjadi jadi trouble juga sih buat kita. Nah, sejauh ini nih, kalau misalnya mobil yang lu review, lu tes jalan kan? Tes jalan. Yang mana yang fun to drive? Paling fun to drive? Kita kan memang karena mobil baru kan, Ya. itu kebanyakan memang market sekarang tuh kebanyakan EV. Gitu. Jadi yang kita banyak review itu kebanyakan mobil EV lah. Salah satu yang fun to drive banget BYD Seal, yang tipe premium atasnya lah, paling atasnya.
Dia kan ngeklaimnya 3,8 detik 100 km per jam. Dan memang ya van to driver enak banget. Enak ya? Dibujek langsung, Respon. respon, torsinya instan gitu kan. Seru lah dibawa gitu kan. Dan juga emang ada kan sedan gitu ya kan. Iya. Jadi stabil gitu. Dibawanya enak. Itu satu. Satu lagi mungkin kita sempat Mazda CX-60 CX-60. yang tertinggi ya 3300 Iya. cc. Itu enak banget. All wheel drive juga itu. All wheel drive juga. Itu bawanya enak banget dan kan namanya Mazda ya. Mazda itu kan driver oriented banget. Iya. Nyaman banget. Setuju. Bener, nyaman banget. Terus bawanya enak gitu. Setuju. Selain CX-60 kayak Mazda 2 atau Mazda 3 itu juga nyaman juga di bawahnya. Jadi emang rata-rata tuh Mazda tuh van to drive di bawah Setuju. gitu. Gue paling sering bawa CX-5. Ini CX-5. kebetulan nih, Oh contohnya ini nih. belakang kita di CX-5 nih. CX-5 tuh enak loh di bawah. Enak di bawah, ya. Padahal dia sekelas sama CR-V kan kalau kita Bener, bener. sekelas CR-V. Tapi kalau feel bawa itu Enak hari ini. Mazda lebih enak. Dan juga kan secara teknologi kan Sky Active kan. Iya. Jadi emang secara engine-nya tuh lebih enakan ini kan dibandingkan CR-V kan. Nah ini gue nanya nih, kalau mobil impian yang belum tercapai apa? Dari dulu sih kepengen tuh Nissan Terrano. Kenapa? Simple ya hobi lu Simple, ya? iya simple lah. Impian lu simple ya Simple mobilnya? ya, nggak yang mewah-mewah Iya, gitu iya, ya kan. Itu desainnya tuh boxy banget tuh, kayak gagah gitu kan, tangguh gitu. Dia tipenya ada banyak loh. Iya. Ada Spirit, ada Grand Road, ada Kings Road. Bener. Iya kan? Iya. Tapi ya setiap itu punya karakter masing-masing, tapi semua itu tangguh semua kok. Apalagi kalau di belakangnya itu ada kondenya gitu kan, Iya. ada bannya kondenya, off-roadnya dapet, terus dibawa dalam kota tuh kayak keren lah gitu. Mungkin kalau dibandingkan Jimny, gue lebih prefer Terrano sih, gitu. Maksudnya dari sisi kegagahannya gitu ya. Tapi itu sahabat pom bensin. Iya bener, bener, borosnya iya, boros banget sih. Tapi ya namanya mobil impian gitu kan, apapun itu ya Iya. akan diusahakan lah ibaratnya gitu. Karena kan kita di dunia otomotif ya, Bener. kita pecinta otomotif, pasti punya mobil impian. Mobil impian. Makanya gue tanyain nih. Iya. Gantian dong kok gue nanya. Oke siap. Tadi kan Freddy nanya nih, Iya. gue mau nanya juga nih. Boleh dong. Nah kan dari Freddy sendiri Domo Transmisi kan memang spesialis transmisi lah. Dan kalau gue cek di sosmed tuh kebanyakan CVT gitu ya Iya. kan. Nah dari masing-masing brand yang datang nih gitu kan, brand mana sih yang paling sering keluhan dengan transmisinya? Kalau untuk CVT Oh shit, here we go again. paling sering itu Honda, nggak bukan yang lain. Honda, masih Honda berarti ya? Kenapa gitu? Karena Honda yang model saat ini ya, yang Oke, yang model baru terbaru ya? Generasi Mobilio lah itu yang paling sering ke sini. Karena Oke. bel CVT-nya menurut kita Ringkih ya? ringkih, kurang kuat. Itu kan gearboxnya sebenarnya sama, sepakaian semua karena mesin Oke. pun sama. Oke. Jadi contohnya Mobilio, HRV, BRV, Oke. Jazz GK5, Oke. Brio walaupun CC beda, Oke. tapi matic-nya sama. Untuk di Brio sama Jazz GK5 ini agak jarang nih karena bobotnya kecil. Iya benar. Nah, jadi beban yang ditarik sama CVT itu juga Nggak terlalu besar. nggak terlalu besar. Nah, cuma kalau untuk Mobilio, BRV, dia kan 7 seat ya. Bener. Nah, bobotnya pun lebih gede, Oke. bodinya. Itu paling banyak kasusnya beltnya putus. Kalau CR-V? CR-V turbo sama Civic turbo, Accord yang turbo itu maticnya sama Alphard. Alphard, Alphard. Toyota. Kita ada berapa unit ya Alphard ya? Oh iya ada satu nih. Ada dua. Ada dua ya? Ada dua. Ada dua, Iya ada dua. Permasalahannya kayak gimana tuh biasanya dia? Mungkin karena Alphard yang Gen 2 ya. Karena mungkin faktor usia. Oke. Tapi itu ya itu problemnya paling sering itu perpindahan giginya nggak halus. Jadi Nggak ada halus? gredek-gredeknya gitu. I see. Gredek-gredeknya. Nah itu biasa pulinya udah baret. Oke. Karena efek dari beltnya udah tajam. Faktor bobot juga kah? Karena ini bongsor Bobot banget juga kan. iya. Oke. Tapi bukan putus, Cuman baret. baret. Kalau baret gitu mesti diganti kah? Atau Ganti. nggak bisa kayak di servis atau apa gitu? Enggak, ganti. Oh ganti ya? Ganti. Beltnya ganti, pulinya ikut ganti. Sekelas apa kan ada Lexus, ada juga Elgrand, misalnya Elgrand Nah. gitu ya kan. Selain apa itu yang segede gitu ada juga, sempet gak? Kalau untuk bel putus agak jarang sih. Jarang ada putus ya? Iya, karena mungkin yang pakai mobil Alphard itu bawanya sangat kalem, santai. Ya, Nggak bawa- gerasa gerusuk nih. Bener, iya, karena bawa penumpang nyaman lah bawanya gitu kan, Iya. nggak dibejek-bejek lah. Gerasa-gerusuk lah ya, Iya, ibaratnya ya. bener. Cuman ya Alphard setiap bulan pasti ada lah yang masuk. Ada yang masuk ya, Alphard ya? Oh, siap. termasuk Tapi kalau lumayan misal banyak. Alphard ini, maksudnya kalau misalnya ada permasalahan kayak gitu, lama nggak sih pengerjaannya? Kalau pengerjaan sih tergantung load bengkel sih. Oh, kalau lagi rame itu pasti agak lama ya, ngantri ya? Karena Gitu ya. ngantri kan. Let's say kalau misalkan lagi sepi lah gitu, Lagi sepi. estimasi berapa lama? Nginepnya berapa lama? Balik lagi sih kalau teknisi kita lagi pada kuat itu mau dikebut ya 3 hari bisa sih. Tapi balik lagi tergantung load bengkel terus sama apa namanya. Kalau kita udah capek, udah kerja banyak mobil kan. Iya. Biasa kan kita kadang suka bisa lembur juga nih. Bener, Cuma kadang iya. kita tergantung kondisi ya. Oke. Daripada besok nanti drop sakit. Itu kadang teknisi udah jangan istirahat. Next ya. Besok aja. Besok aja lah. Tapi dari tingkat kesulitan nih, Wah. Tadi kan Honda paling sering nih. Nah, kalau Alphard kan juga sering juga. Untuk bongkarnya lebih sulit mana kok? CVT
CVT itu bagi orang ada yang ngomong susah. Iya, beberapa orang Ya. berbengkel lah gitu. Cuma kalau menurut kita CVT itu nggak susah. CVT itu malah lebih mudah Lebih mudah dibanding ya? AT. Oh iya, Lebih iya, cepet. iya, 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 Lebih oke. cepet. CVT lebih cepet karena komponennya tuh nggak banyak. Nggak banyak, bener. Kalau AT konvensional tuh banyak komponen. Oke. Ada yang satu transmisi pistonnya bisa sampai 6-7 biji. Piston matic ya kita ngomong ya. Piston matic itu ya mesti butuh di press segala macam. Oke. Lepasinnya, ada Oke. kunciannya segala macam. Iya, 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 itu. benar. Kalau CVT kan sedikit komponen. Sedikit ya. Tapi ya balik lagi kan mungkin kalau AT itu lebih awet kali ya, Ya. dibandingkan CVT. Dan juga mungkin dari sisi perawatannya ya lebih mudah CVT perawatannya. Ya mungkin dari AT itu karena saking awetnya jarang juga perbaikan, mungkin agak sulit juga mungkin di bagian situnya kali ya. Iya. Oh, iya. Tapi memang AT awet sih. AT awet ya. Iya. Terbukti kok. Udah 200 ribuan masih awet. Masih awet. Oke. Kan ngomongin CVT nih, kayak gue juga pengguna juga gitu ya kan. Ada nggak sih maksudnya dari Cofredi ini sebagai spesialis gitu kan, tips gitu. Tips mungkin untuk dari sisi pemakaian atau dari sisi perawatan untuk CVT itu oke lah gitu. Awet lah gitu. Ada nggak sih, Cof? Kalau dari kita sih tetap syaratnya oli. Oli, oke. matic, jangan terlalu lama. Oke. Saran kita 20.000 ganti. ATPM sendiri ATPM kan kadang 100 ribuan lah baru 100.000. ganti kan, ya. Oh, ini 20 ribu ya? 20.000. Karena apa? Yang kita pelajarin, kenapa CVT gampang rusak? Salah satunya penyebabnya dari oli yang kualitasnya udah terlalu jelek. Oke. Oli kalau kelamaan dia cepet panas. Panas itu jadi musuh di transmisi. Transmisi, oke. Karena komponen di dalam transmisi itu banyak bentuknya karet. Oke, Karet- iya, karet benar, seal iya, itu iya. tetap ada. Kalau panas tuh akan rusak lah ibaratnya gitu kan. Rusak itu filter oli matic ganti juga. Filter mati ganti juga, oke. Selanjutnya yaitu bawanya jangan terlalu agresif kalau CVT. Jangan Iya, bener. seruntulan lah ibaratnya. Iya. Jangan ugal-ugalan lah Ya, gitu. bawahnya Walaupun mesti kalem. Kuncinya Oke. tuh sebenarnya di perawatan dan juga cara pakai. Itu perawatan yang dan nentuin. cara pakai ya. Itu Kayak yang nentuin. semua barang juga gitu sih. Iya. Cara pakai dan perawatannya. Iya, Iya, nggak cuma mobil, motor pun juga ataupun hal lain juga gitu kan. Yes. Wah, seru hari ini ngobrol kita. Ya, seru banget kok. Juga thank you banget, banyak ilmunya didapat karena Thank you juga udah banyak datang nggak sini. tahu tapi dapat ilmunya banyak. Oke. Ya, ada sedikit quotes nih. Oh, ada quotes ini. Ada quotes. Apa tuh? Nah, jadi mobil itu ibarat kayak partner hidup. Kalau kita rawat dengan baik, pasti dia akan kasih kenyamanan buat kita. Bener, setuju. Dan keamanan. Bener, setuju. Selama kita bawa perjalanan lah. Ya, jadi intinya apa tuh? Ya, Harus jangan dirawat lupa dengan rawat. baik. Iya. Dan rawatnya gimana? Rawatnya di sini boleh. Oh, di sini boleh. Di bengkel lain pun nggak ada masalah. Oh, ya, oke, Yang oke. penting dirawat lah. Benar, yang penting dirawat ya. Oke, Nah, oke. Dipakai doang kagak dirawat. Ih, cakep kok. Untuk coach cakep. Cakep Setuju, ya? setuju. Ya udah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar otomotif, mau soal jodoh juga nggak apa-apa, nanti tulis aja di kolom komentar. Atau Ya soal kan? partner hidup juga boleh. Taruh aja. Partner hidup ya. Partner hidup juga Nah, boleh. Kita jawab di video selanjutnya. Thank you banget. Thank you, Cofredi udah atas datang ke waktunya. sini. Thank you banget, thank you. Oke, jangan lupa untuk like video ini. Kalau memang ini berguna juga jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, saudara gitu, kalau yang pecinta otomotif ya. Ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Domo Transmisi dan juga channelnya Teman Mobil. Gak bosen kita ingetin kalau Domo Transmisi itu ada di Kelapa Gading, Pegangsaan. Jadi kalau teman-teman ada masalah metik di sekitar Kelapa Gading, Jakarta, bisa langsung datang ke sini. Kalau buat yang di Bandung, kita ada di Padalarang. Kalau untuk di daerah Bintaro, itu kita ada di Bintaro, ya kan. Terus nanti ada satu lagi kalau di Surabaya itu ada cabang kita di Lontar. Paling itu aja untuk video kali ini. Gua pamit dulu. Domo Transmisi, Dokter Metik. Domo Transmisi, dokternya Metik.